Shalom, selamat pagi. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa kapan saja saya share firman Tuhan di channel ini, Bapak Ibu semua terinspirasi oleh firman Tuhan, sehingga channel ini benar-benar membawa dampak dalam kehidupan saudara-saudari. Hari ini kita dalam segmen renungan pagi dan kita akan melanjutkan renungan kita kemarin, yaitu dari Matius 5 ayat 21 22. Kali ini kita berfokus pada kata moros dan tolol. Ya, ini juga menarik karena mengucapkan ini mengakibatkan orang masuk neraka. Nah, ini nanti kita akan pelajari kenapa sampai mengucapkan kata ini orang bisa masuk neraka. Ya, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu biar Roh Kudus yang menolong kita, yang menuntun kita untuk memahami firman-Nya. Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami bisa bangun di hari yang baru ini, hari yang dipenuhi berkat, hari yang penuh sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami menjalinnya, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, terang menjadi jalan kami, sehingga sepanjang hari kami memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita akan baca Matius 5, 21-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, kenapa marah harus dihukum? Karena ada perkataan yang pertama, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah diperhadapkan ke mahkamah agama. Jadi kalau berkata kafir seperti yang kemarin itu berhadapan dengan mahkamah agama, ya, atau reka atau raka, ya. Nah, yang kedua, kalau dalam waktu marah berkata apa? Yaitu berkata, dan siapa yang berkata jahil haruslah diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ini marahnya levelnya ini tingkat tinggi nih. Ya, jadi kalau sudah murka ngomong kafir itu berhadapan dengan mahkamah agama, kalau ngomong jahil itu berhadapan dengan neraka. Wah, ini ngeri sekali. Nah, tentu ketika Yesus menyampaikan ini, dia menyampaikannya dalam konteks orang Yahudi atau dalam konteks Aramik karena Yesus berbahasa Arab. Dengan pendengar-pendengarnya tentu seperti yang kemarin kita sudah gali konteksnya, sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa kata reka kemarin itu ya mungkin kalau sekarang kafir itu biasa saja karena memang konteks kita dengan konteks yang pada saat itu berbeda. Tapi kalau misalnya kita tarik konteks pada saat itu karena itu adalah ekspresi penghinaan yang paling tinggi, maka kita bisa menarik juga ekspresi penghinaan yang paling tinggi, ya. Salah satu contoh kemarin kita belajar kalau dalam konteks Afrika itu adalah disebut anak anjing. Ya kan, itu sangat merendahkan sekali, itu dehumanize. Padahal kan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya dikatakan itu adalah berhadapan berurusan dengan mahkamah agama, dan kata itu memang sangat dilarang, ya. Kita lanjutkan seperti yang kemarin kita belajar varian terjemahannya, ya. Ini adalah terjemahan LAI yang kita baca saat ini. Kemudian kalau untuk penerjemahan memang masih sama,
ya. Saya pikir kalau dalam konteks ini saya tidak perlu panjang lebar lagi berbicara. Nanti kita bisa melihat pertimbangan-pertimbangan penerjemahan di sini ya. Kita mulai lihat dari bahasa Inggris ya, baik ASV, ESV, kemudian King James sama-sama menerjemahkan full ya. Kalau ini you full ini bahasa modern, kalau do full ini bahasa Inggris jadul ya. Artinya sama. Kemudian kita lihat juga di dalam NASB you full, kemudian di dalam New English Translation juga full, kemudian juga di NIV menerjemahkan full ya. Tapi tetap nanti kita letakkan variannya ya. Kita lihat di sini ya. Siapa yang berkata dalam misalnya bodoh ya, di Indonesia sedikit bervariasi dia. Kemudian ini mungkin pertimbangannya terjemahan lama gila gitu ya. Kalau hanya berkata bodoh kayaknya nggak setimpal deh dengan neraka. Mungkin pertimbangannya sedemikian. Kemudian digunakan kata gila ya. Ini hanya tafsir saya aja. Ya kalau ngomong orang gila ya mungkin kita bilang orang yang waras gila ya bisalah karena ngeri sekali ya kan. Kemudian barang siapa berkata lain tolol ya. Jadi kita lihat tetap ada varian terjemahan. Kemudian ini dikatakan dungu ya. Ya. Kemudian di sini menggunakan kata jahil. Kita bisa melihat varian-varian dari terjemahan ini. Di sini Afibi bodoh. Nah, dari yang mayoritas menggunakan itu adalah ya tolol ya. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa ada yang menggunakan pengertian leksikal, kemudian ada juga yang menerjemahkan pengertiannya ya. Supaya lebih jelas kita cek kembali. Sebentar ya. Kita cek kembali aplikasi kita. Ntar ini kayaknya ada ya, kadang-kadang dia mesti diambil ulang ya. Oke, saya akan ketik. Oke, ada gangguan internet biasanya nih. Ini agak lama. Oke, puji Tuhan ya. Kita lihat kata yang dipakai di sini adalah moros. Ya. Kalau ditulis more, tapi kalau kata dasarnya itu moros, ya. Ya artinya bodoh, ya bodoh juga, tolol juga. Mungkin bisa diterjemahkan bodoh, tolol, dungu. Itu kalau pengertian leksikalnya ya. Oke, kita lihat kalau dalam pengertian kamusnya. Mayoritas, kalau kita lihat di sini, mayoritas kata ini diterjemahkan, ya, mayoritas diterjemahkan foolish, bodoh, ya. Kalau kita lihat atau tolol,
ya. Oke, lurus tadi. Kita lihat pengertian kamusnya. Ini adalah pengertian kamus. Ya, ini adalah pengertian kamus. Ya, adjektif. Ya, kalau pengertian leksikalnya itu tolol atau bodoh bisa dulu, ya. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita cek, ya, kalau kita cek dalam dalam varian kata atau varian terjemahan, kita bisa simpulkan tidak ada masalah, ya. Ini dari apa yang kita pelajari kemarin, tidak ada masalah dalam dalam misalnya kata, ya, hanya ada kemungkinan penambahan pada teks, ya, teks kuno ada ditambahkan yaitu marah dengan sengaja, ya, tapi itu tidak mengurangi arti yang sebenarnya. Kemarin kita menyimpulkan bahwa, ya, kemarin kita menyimpulkan bahwa kenapa sampai raka itu adalah ekspresi puncak penghinaan, itu adalah penghinaan yang paling tinggi. Kemudian murka, bukan sekedar marah, ya, tanpa alasan. Kemudian yang paling parah itu dehumanize, ya. Kemudian hampir sama dengan meludahi. Ini kita kemarin. Nah, ini kalau kita lihat sekarang di sini, ini terjemahan ISP yang kemarin saya bilang, ya, mereka jujur, ya, mereka jujur, ya, bahwa ini adalah salah satu ekspresi menghakimi, bukan hanya menghakimi, bahkan mengkutuk. Nah, di sini masih ada penjelasan. Kalau kita perhatikan, kata raka itu sendiri, ya, kata raka itu dan dengan kata berkata moros itu sebenarnya sama, ya, sama, itu sama-sama membawa kepada penghakiman. Lalu apa yang menyebabkan, atau misalnya ini kan sama-sama ucapan penghinaan, tapi kenapa sampai berkata tolol itu pada saat itu, pada konteks itu sampai kepada penghakiman, bahkan dikatakan sampai kepada neraka, ya. Nah, itu akan kita jawab pada slide berikutnya. Alasannya simple, karena ketika berkata tolol di sini, kalau kemarin ekspresi penghinaan, kalau raka itu adalah ekspresi penghinaan, kemudian moros ini adalah ekspresi penghakiman dan mengutuk. Nah, jelas kalau kita bandingkan dengan ayat Alkitab yang lain, ya, kalau kita bandingkan dengan ayat Alkitab yang lain, apa yang berkata? Penghakiman itu adalah milik Tuhan, maka kita tidak berhak menghakimi. Kalau kita menghakimi, maka kita sedang menempatkan diri kita menjadi seorang hakim. Nah, penghakiman itu adalah bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Yang kedua ini, mengucapkan kata tolol pada saat itu bukan hanya menghakimi, tapi juga mengutuk. Itu kata itu mengutuk. Lah, kalau orang mengutuk, ya, lalu tidak mendapat konsekuensi yang berat, waduh, orang akan mengutuk semua. Ini mengutuk itu konsekuensinya neraka. Itu Yesus yang ngomong loh. Jadi menghakimi,
ya, itu mengambil, kita mau menjadi hakim padahal dibilang jangan menghakimi. Kemudian kita sampai mengutuk, pertanyaannya, siapakah manusia itu sehingga dia bisa mengutuk ciptaan Tuhan? Siapakah manusia itu sehingga dia bisa menghakimi? Lagi-lagi yang perlu kita perhatikan di dalam konteks ini masih dalam konteks yang sama, ya. Orang yang sudah marah, kemarin saya sebutkan, dalam konteks orang Yahudi, semarah apapun tidak boleh menyebut saudaranya dengan ucapan kemarahan, apalagi dengan ucapan penghakiman dan kutukan. Itu sangat terlarang. Itu sebabnya Yesus bilang masuk neraka. Apa yang sedang dikatakan oleh Yesus di sini? Kemarin kita belajar bahwa orang hanya terkesan, ya jangan membunuh, hanya berpikir membunuh secara fisik yang berat. Tetapi Yesus sedang mensejajarkan bahwa pembunuhan karena penghinaan, pembunuhan karena penghakiman, pembunuhan karena mengutuk, ya, pembunuhan psikologi, pembunuhan spiritual itu sama. Konsekuensinya itu ya adalah penghakiman. Bahkan bisa merujuk sampai ke api neraka. Itu Yesus yang bilang. Jadi, dalam konteks ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seorang berkata raka dan moros itu dalam konteks yang sama mendapat penghakiman yang berbeda karena kenapa? Karena ketika diucapkan raka, ya, dia masih dalam tahap penghinaan, ya. Tapi kalau sudah menggunakan kata moros, itu sudah mengucapkan, ya, seperti menyumpahi, seperti mengutuk, ya. Mari kita belajar raka itu juga sebenarnya dalam konteks Yunani itu menyumpahi. Ngeri juga. Kalau ini kan udah mengutuk, makanya siapakah manusia itu sehingga dia layak menjadi hakim bagi saudaranya? Siapakah manusia itu sehingga dia layak sehingga dia bisa mengutuk saudaranya? Manusia bukanlah siapa-siapa, hanya ciptaan. Itu sebabnya berhati-hatilah menggunakan perkataan. Jadi saudara-saudara, karena kita sudah kemarin banyak melakukan penelitian, ya, sehingga apa yang mau sampaikan pada renungan ini adalah berhati-hatilah, jangan sampai kita menghakimi orang lain, ya. Sekali lagi saya ingatkan, berhati-hatilah, jangan sampai kita menghakimi orang lain. Selumbar di mata orang bisa kita lihat, tapi balok di mata kita tidak bisa kita lihat. Siapakah kita? Itu ada di Matius 7, ya. Saya bacakan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu sebabnya konsekuensinya adalah api neraka. Jadi ini jangan, supaya Anda sampai jangan salah paham. Ini konteksnya masih sama dengan neraka. Hanya saja memang ketika kata ini diucapkan, bukan hanya sekedar menghina lagi, sekarang sudah menghakimi, ya, bahkan sampai menyumpahi. Itu sebabnya konsekuensinya api neraka. Apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Pagi ini kita belajar bersama-sama. Mari kita menjaga perkataan kita. Sekalipun kita marah, marah boleh, tapi jangan marah-marah. Malah bisa saja terjadi, tapi jangan sampai berbuat dosa. Marah boleh saja terjadi, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata penghinaan, kata-kata penghakiman, apalagi sampai kata-kata kutuk. Ya, kita
orang percaya, kita tidak berhak untuk menghakimi, apalagi sampai mengutuk orang. Jangan sampai. Kita umat Tuhan yang ditebus, mari kita menguasai perkataan kita, sehingga perkataan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Sekian renungan hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami bisa menjaga perkataan kami, terutama ketika marah ataupun emosi. Janganlah kami sampai menghina orang lain, janganlah kami sampai menghakimi atau bahkan sampai mengutuk orang lain. Karena kami menyadari ini bisa membawa kami ke dalam penghakiman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan, supaya kami ditolong, dibantu untuk memiliki pengendalian diri, pengendalian perkataan kami. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang setia menonton channel ini. Saya rekomendasikan setiap kali Bapak Ibu diberkati lewat channel ini, silakan tekan tombol like-nya dan bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali di channel ini, silakan tekan tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dalam video-video pengajaran firman berikutnya. Saya Dr. Tuluk Marwun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.